Halo Leo, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Ini bukan kebetulan dipertemukan dengan seseorang karena ada yang merencanakan. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Cup, ada Queen of Sword, ada Five of Wands, Judgment di sini, dan ada Ten of Sword. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Two of Cup, sepertinya ini adalah tentang pertemuan kamu dengan seseorang yang memang kayaknya sudah lama ya kamu rindukan. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu ya, dan mungkin pernah terpisah karena situasi atau kondisi, terpisah karena mungkin restu dari keluarga atau orang tua, atau terpisah karena alasan-alasan yang mungkin sampai saat ini kamu dan dia sebenarnya masih belum bisa terima. Tapi pada akhirnya di sini ada jalannya lagi. Karena jika kamu memang, kalau dia memang jodoh kamu, ada aja jalannya nanti. Oke. Dan ini bukan kebetulan, ini sudah benar-benar ya, ini yang ditakdirkan. Oke, dipertemukan kembali dengan seseorang yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi mungkin pernah terpisah karena sesuatu hal, karena suatu alasan, atau di sini ada yang kembali mempertemukan kamu dengan dia, ada yang menjembatani, oke, ada yang menginginkan kamu dan dia kembali bersatu. Ya mungkin di sini teman, atau mungkin ada yang berpisah tapi dipersatukan kembali karena keluarga, karena anak. Artinya saya merasakan ada hubungan yang kembali bersatu di sini. Dipertemukan kembali dengan seseorang yang dulunya pernah ada dalam kehidupan kamu. Dan artinya kamu masih berjodoh dengan dia. Ya mungkin dulunya pernah terjadi salah paham juga ya mungkin. Jadi perpisahan itu karena memang ada kesalahpahaman dulunya. Ada sesuatu hal yang bukan kesalahan, itu bukan dari kamu atau dari dia, tapi situasi atau keadaan. Tapi di sini kayaknya memang ada kesempatan kembali ya, untuk kamu kembali menjalin hubungan, untuk kamu kembali memperbaiki hubungan. Dan ini bukan kebetulan, ada jalannya. Artinya Tuhan menginginkan kamu dan dia kembali bersatu. Oke. Di sini ada Queen of Swords.
Karena bisa saja kamu atau dia meski udah berpisah, masih mungkin tetap sendiri atau tetap menantikan. Begitu juga dengan dia. Dia juga menantikan kamu juga menantikan dia. Artinya kamu masih berjuang untuk bisa kembali bersamanya, dia juga seperti itu. Artinya kamu masih punya rasa ya, masih mencintai, masih menantikan. Dan di sini saya merasakan ada jalannya. Ada jalannya untuk kamu kembali dipersatukan dengan dia. Ya mungkin di sini dulunya ada perbedaan juga ya, perbedaan. Dan kedepannya saya melihat perbedaan itu tidak akan menjadi permasalahan yang besar karena nanti di sini akan ada yang mengalah, oke? Entah itu dia yang mengalah atau kamu yang mengalah. Pada akhirnya memang hubungan ini sama-sama kamu perjuangkan. Oke? Itu yang saya lihat. Ada hubungan dari masa lalu yang akan kembali memulai dengan versi terbaik tentunya. Sama-sama berubah ya. Sama-sama berubah jadi lebih baik. Karena saya melihat di sini ada konflik, ada masalah dulunya yang mungkin belum terselesaikan. Itu tadi ya, mungkin tentang keluarga atau mungkin tentang finansial, macam-macam ya. Penyebab perpisahan itu banyak. Tapi pada akhirnya di sini kamu kembali dengannya dengan sama-sama dengan versi terbaik. Oke. Ada jalannya meskipun terlihat kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi pada akhirnya kamu dan dia akan kembali dipersatukan, kembali dipertemukan. Karena memang ada yang merencanakan. Teman atau bahkan di sini ya mungkin untuk kamu yang berpisah sudah ada anak, ya anak yang mungkin kembali mempertemukan kamu dan dia mempersatukan kamu kembali dengan dia, itu bisa saja terjadi ya. Meskipun terlihat rumit, tetapi ya ini akan kamu jalani nantinya. Ya bisa saja setelah perpisahan kamu dengan dia, kamu sempat punya hubungan yang lain juga, atau dia juga sempat punya hubungan yang lain juga, tapi ya mungkin kembali dipersatukan. Ada aja jalannya nantinya. Oke, karena mungkin saya melihat di sini ada kerumitan ya. Kerumitan itu tadi maksudnya ya dia juga pernah punya hubungan lain, kamu juga punya hubungan yang lain juga, tapi kembali dipersatukan. Jadi kita tidak pernah tahu ya rahasia takdir, jalan takdir. Dipertemukan lagi dengan mantan, dipertemukan dengan orang yang dulunya pernah ada dalam kehidupan kamu. Dan ini adalah saatnya untuk kamu kembali merasakan kebahagiaannya. Inilah saatnya untuk kamu kembali bangkit. Ya mungkin setelah perpisahan ada perasaan kayaknya udah nggak mau punya hubungan. Kayaknya udah capek kenal orang dari awal lagi, harus mulai dari awal lagi. Capek, lelah ya, karena kamu takut gagal lagi, takut sakit hati lagi. Itu wajar sih, perasaan-perasaan itu wajar. Tetapi jangan sampai itu membuat kamu tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan. Jangan sampai membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jadi ini adalah saat yang tepat. Saat yang tepat untuk kamu kembali memulai, kembali melangkah. Karena saya melihat di sini memang ada niat yang baik ya, ada kerinduan yang mendalam, ada perubahan juga. Perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih positif, itu yang saya lihat di sini. Ada Ten of Swords, jadi bersiap ya untuk kamu meninggalkan segala hal yang tentang hal-hal yang menyakitkan dulu, membuka kembali lembaran baru. Saya melihat pelan-pelan rasa sakit, rasa trauma itu mulai pulih. Saya merasakan di sini akan ada kebahagiaan kembali, kehidupan yang lebih baik. Oke, artinya kamu akan terbebas dari rasa sakit hati yang dulunya pernah ada ya. Karena banyak hal yang berubah dari dia. Begitu juga kamu, banyak hal yang berubah dari kamu. Lebih dewasa pastinya, tidak mau lagi bersifat kekanak-kanakan atau egois atau mau menang sendiri ya. Saat ini kamu sudah lebih lebih bijak, lebih bisa tahu, lebih bisa melihat
suatu permasalahan itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lainnya juga. Karena kamu nggak mau salah lagi dalam memilih atau dalam melangkah. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ada control the situation, ada your willpower, ada good fortune, ada release, dan di sini juga ada your vision. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih mampu untuk kontrol emosi ya, kontrol kemarahan. Karena mungkin ada juga yang sebagian kamu ya, ini sebagian kamu yang masih menyimpan kemarahan, yang mungkin masih menyimpan kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu dulunya. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk kontrol diri, kontrol kemarahan, kontrol emosi, situasi. Karena kamu udah berpikir nggak ada gunanya juga ya kamu menyimpan kemarahan, menyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, ya nggak ada apanya juga, nggak ada gunanya juga ya, percuma. Karena hal itu justru akan membuat kamu nggak bisa kembali merasakan kebahagiaan atau menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, menghambat kebahagiaan kamu. Jadi kembali lagi di sini kamu sudah lebih menyadari dan kamu sudah mampu untuk kontrol diri kamu. Yang udah berlalu, biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini ke depannya. Yang terpenting saat ini kamu ke depannya ingin sesuatu hal yang lebih baik ya. Sesuatu hal yang positif, dan saya melihat kamu punya mental yang kuat ya, punya kekuatan untuk bisa melewati hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang mungkin pernah ada dulunya yang sangat menyakitin kamu, tapi di sini kamu belajar untuk ya udah relain aja atau ikhlasin aja, meski itu tidak semudah yang dikatakan ya, tapi di sini kamu belajar untuk belajar untuk bisa melewati semua hal-hal yang tidak mudah. Belajar untuk berpikir positif. Ya, meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu merubah apa yang pernah terjadi dulunya, tetapi setidaknya pikiran positif kamu ini mampu untuk lebih membuat kamu bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ada good fortune di sini, dan saya melihat di sini ini kayak tentang keberuntungan ya, roda kehidupan. Jadi tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Saya merasakan di sini akan ada keberuntungan juga di sini, akan ada perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup signifikan, sesuatu hal yang luar biasa. Ya karena memang di sini kamu sudah lebih realistis ya, kamu sudah pakai logika, kamu sudah tidak mau terlalu bucin, kamu sudah tidak terlalu kamu tahu kapan harus menggunakan perasaan, kapan harus menggunakan logika, kamu sudah lebih tahu. Tidak semuanya dengan hati, tapi juga kamu harus berpikir, harus bijak, harus lebih dewasa. Dan saya melihat saat ini kamu sudah lebih mempersiapkan tentang masa depan ya. Kamu sudah punya visi dan misi. Dan tentunya dengan seseorang ini tidak hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai partner. Artinya punya keinginan yang sama, punya harapan yang sama. Meskipun nantinya ada perbedaan-perbedaan, tapi itu tidak menjadi persoalan yang besar, artinya tujuannya sama. Oke? Tujuannya tentang kebahagiaan, tentang sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya, artinya ya satu pemikiran, satu mempersiapkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi nggak mau buang-buang waktu dengan percuma. Hidup kamu punya visi dan misi.
Oke, seseorang ini mampu menjadi partner untuk kamu, begitu juga sebaliknya. Kamu juga mampu menjadi partner untuk dia. Yang artinya sama-sama ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Finansial, kebahagiaan, atau apapun. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau ada yang membuat kamu di sini dalam kegelisahan ya, apapun itu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa melewatinya, karena hidup penuh dengan kejutan ya, ada ujiannya, ada cobaannya, tapi yakin kamu mampu untuk melewati semua itu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!